Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Vanina dengan nomor NIM 2550401011118081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep manajemen. Yang pertama adalah konsep manajemen dan fungsi-fungsinya. Manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan pada penggunaan sumber daya yang efektif dan juga efisien. Serangkaiannya meliputi seperti mendengarkan, menulis, rapat, mengamati, dan juga berpartisipasi. Kemudian fungsi-fungsi dari manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi dalam menentukan sebuah organisasi tentu memerlukan perencanaan dan juga pengambilan keputusan yang baik. Jadi yang kedua adalah mengorganisir. Jadi manajemen ini berusaha untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan. Contohnya pada sebuah produk pasti ada divisinya masing-masing, seperti divisi makanan, divisi sponsor, dan juga divisi internasional. Yang ketiga adalah memimpin. Jadi sebagai manajer itu bisa memandu dan juga mengarahkan karyawan untuk mencapai suatu tujuan. Yang keempat adalah pengendalian. Jadi manajemen itu harus bisa memantau dan menyesuaikan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian adanya evolusi ilmu dan juga teori manajemen. Evolusi ilmu manajemen itu terbagi menjadi 2, yaitu manajemen kuno dan juga manajemen modern. Pada manajemen kuno, seperti yang terlihat pada PPT, terdapat pembangunan piramida di Mesir. Jadi di situ menunjukkan bahwa pembangunan piramida itu dapat tercapai karena adanya manajemen yang efektif. Tetapi tidak hanya di Mesir, juga ada di Yunani dan juga Romawi, dan tersebar di banyak negara. Namun bidang studi ilmiah manajemen ini tidak merata dan juga masih sangat terbatas. Kemudian ada manajemen modern. Jadi pasca revolusi industri yang ditandai dengan adanya penemuan mesin uap, di situ mulai terbentuk sistem pabrik. Jadi di dalam pabrik-pabrik itu masih tergolong buruk dalam manajemennya. Jadi masalah-masalahnya banyak yang muncul, seperti pekerja anak-anak, jam kerja yang panjang, dan juga kondisi kerja yang buruk dan tingkat upah minimum. Jadi di sini terdapat 3 teori yang berkembang pasca revolusi industri. Yang pertama adalah aliran klasik yang dicetuskan oleh Robert Owen. Robert Owen ini seorang industrialis Inggris yang sadar akan permasalahan-permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, untuk meningkatkan kondisi kerja di pabrik, Robert Owen memberikan solusi seperti menaikkan usia minimum kerja bagi anak-anak, mengurangi jam kerja karyawan, menyediakan makanan bagi karyawan pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aliran perilaku yang dicetuskan oleh Hugo Munsterberg. Beliau adalah bapak psikologi industri. Beliau menekankan pada psikologi and industrial efficiency. Yang pertama, beliau itu menyatakan bahwa menempatkan seseorang pekerja yang terbaik itu harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang dikerjakannya. Yang kedua adalah menciptakan tata kerja yang baik dan memenuhi syarat-syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitas. Yang ketiga adalah menggunakan pengaruh psikologis. Tujuannya adalah dampaknya bisa mendorong karyawan untuk mencapai tujuan di dalam pabrik tersebut. Yang ketiga adalah aliran kuantitatif. yang dicetuskan oleh PMS Blackett.
beliau ini adalah ketua anggotanya. Jadi ada anggota dari beberapa ilmuwan yang untuk memberikan sumbangan penelitian. Jadi pendekatan kuantitatif ini memberikan sumbangan yang penting, terutama dalam perencanaan dan pengendalian, yaitu dengan adanya model GPM. Kemudian adalah tingkatan manajemen dan juga peranannya. Tingkatan manajemen ada 3, dan yang paling pertama, yang paling atas adalah manajemen tingkat puncak. Pada tingkat ini perannya itu meliputi menentukan strategi, kebijakan operasional, dan membuat keputusan bersama. Ini tuh di dalamnya ada kepala eksekutif dan juga wakil presiden, seperti yang kita tahu. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah. Mereka ini mencakup di posisi mulai dari puncak hingga manajemen lini pertama. Mereka ini memiliki peranan seperti mengawasi kondisi kerja di lapangan, menerapkan strategi dan juga kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen puncak, serta mengkoordinasi pekerjaan manajer tingkat bawah. Yang terakhir adalah manajer lini pertama. Peranannya itu mereka mengawasi langsung pekerjaan karyawan operasional. Yang terakhir adalah efektif dan juga efisiensi. Apa sih yang dimaksud dengan efektif dan juga efisien? Kemudian efisiensi dan juga efektif. Efisiensi berarti beroperasi sedemikian rupa sehingga sumber daya dalam cakupan luas itu tidak terbuang sia-sia. Jadi seorang manajemen harus mampu menginvestasikan dana surplus dengan cepat dan juga bijaksana. Yang kedua adalah memanen tanaman pada waktu yang tepat, sehingga menyusun jadwal kerja karyawan itu harus dirancang dengan baik, dan sistem produksi itu akan sedikit yang terbuang. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti informasi yang relevan secara tepat waktu. Yang terakhir adalah efektif. Itu berarti seorang manajer harus melakukan cara yang benar pada waktu yang tepat. Jadi seorang manajer itu harus memasuki pasar sebelum pasar itu berkembang, keluar dari pasar tersebut sebelum pasar tersebut runtuh, dan mempertahankan kompetitif yang tepat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.